Halo sahabatku. Selamat datang kembali di Cerita Momo. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Siap-siap, karena kali ini Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam kisah yang benar-benar menguji emosi, bikin darah mendidih, tapi juga penuh dengan pembalasan yang manis. Judulnya aja udah bikin penasaran. Ketika aku kembali 3 hari lebih awal dari perjalanan bisnisku, kamar tidur, dapur dan kamar mandi rumah mewahku sedang dalam perbaikan. Mertuaku berkata, kami renovasi sebelum pindah ke sini. Suami dan iparku tertawa. Aku hanya menjawab, oke. Keesokan harinya dia menelponku. Ada 2 mobil polisi di depan rumah. Kalian bayangin, sudah capek-capek kerja, pulang ke rumah sendiri, malah rumahnya dibongkar habis oleh mertua dan ipar. Mereka tertawa, mengira si istri Anya tak berdaya. Tapi, mereka tidak tahu bahwa satu kata dari Anya, yaitu, oke, adalah awal dari kehancuran mereka. Pukul 00.30, selesai. Sebelum kita mulai, yuk bantu Momo dulu. Like video ini, subscribe channel Cerita Momo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan episode-episode seru selanjutnya. Terakhir, wajib hukumnya nih. Komen di bawah dengan format, nama kalian, asal kota, dan ketik, hadir. Anya memijakan kaki di marmer dingin Bandara Internasional, napasnya lega. Setelah 2 minggu penuh negosiasi sengit di luar negeri, negosiasi yang berhasil menambahkan miliaran ke kas perusahaannya, ia hanya ingin satu hal, kehangatan kasur empuknya. Penerbangannya tiba 3 hari lebih awal dari jadwal yang ia berikan kepada suaminya, Andi, dan keluarga suaminya. Sengaja, ia ingin memberikan kejutan kecil pada Andi. Lagi pula, siapa yang tidak rindu rumah setelah berhasil mencapai puncak kesepakatan bisnis yang menguras tenaga? Anya tersenyum tipis. Ia sudah merencanakan untuk menghabiskan 3 hari ekstra ini hanya untuk dirinya sendiri, bermalas-malasan sambil menikmati ketenangan di rumah megah hasil kerja kerasnya, sebelum kembali berpura-pura menjadi istri sederhana yang suaminya pikir hanya bekerja sebagai manajer biasa di sebuah perusahaan kecil. Statusnya sebagai CEO perusahaan properti, Mega Konstruksi, adalah rahasia yang ia jaga erat. Rahasia itu adalah perisai sekaligus senjata andalannya. Ia menyewa mobil premium dari bandara, meminta sopir untuk bergegas karena ia sudah tak sabar. Saat mobil itu berbelok memasuki kompleks perumahan elit mereka, Anya merasakan kebanggaan yang familiar. Rumah itu, dengan arsitektur modern minimalis yang elegan, adalah monumen bisu atas keuletan dan kecerdasannya. Itu adalah rumah impian, dibeli dengan uangnya sendiri jauh sebelum ia menikah dengan Andi. Hanya saja, belakangan ini, ketenangan rumah itu sering terusik. Sejak ia memberikan izin tak terbatas kepada Bu Ratna, ibu mertuanya, dan Sinta, adik iparnya, untuk sering berkunjung, suasana rumah selalu terasa tegang. Mereka datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penilai, selalu berkomentar tentang perabotan, cara Anya mengatur rumah, hingga menu makan malam. Mobil berhenti tepat di depan gerbang otomatis. Anya memasukkan kode, dan gerbang itu terbuka perlahan. Ia terkejut. Ada beberapa mobil pick-up kecil yang biasanya digunakan untuk mengangkut material konstruksi terparkir serampangan di halaman. Dahi Anya berkerut. Apakah Andi sedang memperbaiki sesuatu? Pikirnya, sedikit kesal karena ia tidak diberitahu. Pintu utama terbuka, dan alih-alih sambutan hangat, yang ia lihat adalah pemandangan yang membuat jantungnya mencelos sekaligus memicu kemarahan dingin yang jarang ia rasakan. Ruang tamu yang selama ini ia jaga kebersihannya kini tampak seperti gudang darurat. Sofa kulit mahalnya ditutupi terpal kotor. Lusinan kardus berisi perabotan, pajangan kristal, dan barang-barang pribadinya ditumpuk tak beraturan di sudut. Ada bau cat yang menyengat dan suara bising tukang yang berteriak-teriak. Pandangan Anya beralih ke bagian tengah rumah. Pemandangan itu lebih buruk. Pintu menuju kamar tidur utama, kamar yang seharusnya menjadi surga pribadinya, sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah lubang besar di dinding, dan di dalamnya, lantai parket kayu sudah dicongkel, menyisakan semen kasar. Di sisi lain, area dapur, yang baru saja ia upgrade dengan kitchen set impor, kini hancur lebur. Keramik lantai sudah dibongkar, wastafel marmer tergeletak miring, dan seluruh kabinet atas telah dirobohkan. Bahkan, dari celah yang terbuka,
ia bisa melihat bahwa kamar mandi utamanya sudah tinggal rangka. Anya berdiri mematung di ambang pintu, koper mewahnya jatuh perlahan ke lantai. Ia tak bisa berkata-kata. Ini bukan perbaikan kecil. Ini adalah pembongkaran total yang dilakukan secara brutal. Tak lama kemudian, sebuah suara melengking memanggil, "Oh, lihat siapa yang pulang." Si manajer, yang kerjaannya jauh-jauh. "Kok, cepat sekali pulangnya?" Itu Sinta, adik iparnya, yang keluar dari kamar tidur utama yang hancur, mengenakan t-shirt lusuh dan celana pendek. Ekspresinya bukan terkejut, melainkan penuh kesombongan yang menjengkelkan. Di belakangnya, muncul Bu Ratna, ibu mertua Anya, dengan sarung tangan kain dan clipboard di tangan, tampak seperti mandor proyek. "Anya, kamu sudah pulang?" tanya Bu Ratna, tetapi nadanya sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan, malah sedikit jengkel karena rencana mereka ketahuan. "Kenapa kamu tidak bilang-bilang? Kamu mengganggu pekerjaan, tahu?" Anya menarik napas dalam, mencoba menenangkan badai yang berkecamuk di dadanya. "Mengganggu pekerjaan? Bu, ini rumah saya. Kamar tidur dan dapur saya dihancurkan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Suaranya terdengar datar, namun memiliki otoritas yang biasanya hanya ia gunakan di ruang rapat dewan direksi. Bu Ratna mendengus, menyilangkan tangannya. "Tidak usah berlebihan, Anya. Ini rumah anak saya, Andi, dan kami sedang merapikannya. Kami sedang melakukan renovasi besar-besaran." "Renovasi?" ulang Anya, matanya memicing menatap lantai yang sudah dicongkel. "Renovasi seperti apa yang tidak meminta izin pemilik rumah? Dan kenapa dibongkar sampai seperti ini? Kamar mandi dan dapur itu masih baru." Saat itulah Andi, suaminya, muncul dari arah ruang keluarga, sibuk berbicara dengan seorang tukang. Melihat Anya, ia berjalan mendekat dengan wajah yang tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Sebaliknya, ia terlihat bangga. "Oh, sayang. Sudah pulang?" sapa Andi, namun ia tidak mencium Anya, melainkan langsung merangkul pundak ibunya. "Tepat waktu. Kamu bisa melihat-lihat desain barunya." "Desain baru?" Anya mengangkat sebelah alis. "Andi, kamu tidak memberitahuku sama sekali. Dan kenapa renovasinya destruktif sekali?" Andi tertawa, tawa yang bagi Anya terdengar hampa dan meremehkan. "Ya, tentu saja. Renovasi total. Kami memutuskan bahwa desainmu terlalu kuno dan tidak sesuai dengan standar keluarga kami. Kami akan mengubah total kamar utama, memperbesar dapur, dan mengubah kamar mandi menjadi jacuzzi." Sinta menambahkan dengan nada meremehkan, "Iya, Kak Anya. Desainmu itu solestier. Rumah ini butuh sentuhan modern yang berkelas, yang bisa memamerkan kesuksesan Andi." Pernyataan Sinta itu adalah api kecil yang membakar sisa kesabaran Anya. Rumah ini adalah rumahnya, dibeli dengan kesuksesan yang jauh melebihi kesuksesan Andi sebagai manajer menengah. "Jadi, kamu menghancurkan propertiku, suamiku?" tanya Anya, menatap tajam ke mata Andi. Bu Ratna maju selangkah, kini wajahnya benar-benar menunjukkan arogansi. "Dengar baik-baik, Anya. Kami melakukan renovasi sebelum kami pindah ke sini." Kalimat itu diucapkan dengan penekanan yang jelas. "Kami akan tinggal di sini, dan rumah ini akan menjadi rumah yang layak bagi keluarga Andi. Rumah ini akan kita tata ulang sesuai selera kami. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu masih boleh tinggal di kamar belakang yang lebih kecil." Sinta terkikik. "Iya, Kak Anya. Setidaknya kamar belakang itu masih utuh. Kami renovasi yang paling penting dulu. Kalau nanti ada uang lebih, baru deh kamar belakangmu kami perbaiki." Andi mengangguk setuju. "Betul, Anya. Kamu terima saja. Anggap saja ini kejutan. Kamu akan menyukai rumah barumu nanti." Ia dan Sinta bertatapan, lalu tertawa bersama-sama, tawa yang penuh kemenangan dan penghinaan. Mereka yakin Anya, sebagai istri yang selama ini selalu patuh dan menghindari konflik, akan menerima keputusan sepihak ini. Mereka yakin Anya tidak punya pilihan. Anya merasakan tenggorokannya tercekat. Penghinaan ini terlalu jauh. Mereka tidak hanya merusak rumahnya, tetapi juga merampas haknya, dan yang paling menyakitkan, Andi berdiri di pihak mereka, menertawakannya. Di mata mereka,
Ia hanyalah seorang manajer biasa yang beruntung menikah dengan Andi, dan rumah ini secara de facto adalah milik keluarga Andi. Mereka tidak tahu bahwa setiap kawat, setiap bata, setiap marmer di rumah ini adalah miliknya, hasil dari keringat seorang CEO yang jauh lebih kaya dan berkuasa dari yang pernah mereka bayangkan. Selama sepersekian detik, Anya ingin berteriak, mengeluarkan sertifikat rumah, dan memanggil keamanan untuk mengusir mereka semua. Namun, rencana yang lebih besar dan lebih kejam tiba-tiba terbentuk di benaknya. Jika ia berteriak sekarang, mereka hanya akan menyesal sesaat dan memohon. Tapi jika ia membiarkan mereka merasa menang, pembalasannya akan jauh lebih menyakitkan. Ia menarik napas terakhir, membiarkan kemarahan dingin itu membeku menjadi tekad. Ia memaksakan senyum yang sangat tipis, senyum yang sama yang ia berikan sebelum menghancurkan perusahaan saingannya. Anya hanya menatap mata Andi, lalu Bu Ratna dan Sinta secara bergantian. Dengan suara yang sangat tenang, begitu tenang hingga terdengar mengerikan di tengah kebisingan renovasi, Anya hanya menjawab, "Oke." Ia mengambil kopernya yang tergeletak di lantai, melangkah melewati tumpukan puing, dan berjalan lurus menuju pintu keluar. Ia tidak menoleh lagi. Kepergiannya yang tanpa perlawanan, tanpa air mata, tanpa teriakan, malah membuat Andi, Bu Ratna, dan Sinta saling pandang dengan bingung. Mereka tertawa lagi, tetapi tawa itu kini terdengar sedikit dipaksakan, diselingi perasaan aneh yang tidak bisa mereka jelaskan. "Tuh kan, gampang diatur," gumam Bu Ratna, kembali menunjuk para tukang untuk melanjutkan pembongkaran. "Dia pasti sadar diri. Dia kan cuma menumpang di rumah anakku." Anya masuk ke mobilnya, meminta sopir untuk pergi, bukan ke kantor suaminya, tetapi ke salah satu hotel bintang 7 miliknya yang tidak diketahui siapapun, yang berada di bawah naungan perusahaan propertinya. Di dalam mobil, senyum di wajah Anya menghilang sepenuhnya, digantikan oleh tatapan kosong dan dingin. Ia mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya dengan cepat mengetik pesan ke kontak yang berlabel, "Pak Arya, Hukum Strategi." Pesan itu singkat, padat, dan mematikan. "Arya, batalkan penerbangan saya ke Milan. Siapkan gugatan cerai total dan laporan kerusakan properti. Target, usir mereka besok pagi. Dan tarik kembali semua dokumen kepemilikan. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Ini bukan lagi tentang rumah. Ini tentang martabat." Anya bersandar di kursi mobil mewahnya. Ia baru saja kembali dari perjalanan bisnis yang sukses, dan tanpa disangka, ia langsung memulai pertempuran yang jauh lebih penting, perang untuk harga dirinya sendiri. Andi, Bu Ratna, dan Sinta baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Mereka menertawakan orang yang salah. Mereka menertawakan pemilik segalanya. Mereka tidak tahu bahwa kata, "Oke," itu adalah tanda bahwa hitungan mundur menuju kehancuran mereka telah dimulai. Mobil Anya melaju membelah malam. Ia tidak meminta sopir mengantar ke hotel manapun, melainkan ke kantor pusat mega konstruksi, perusahaan raksasa properti miliknya. Di lantai teratas gedung pencakar langit itu, terdapat penthouse pribadinya yang berfungsi ganda sebagai kantor darurat sekaligus tempat tinggal ketika ia harus bekerja lembur. Di sanalah, dengan pemandangan kota yang berkilauan di bawahnya, ia bisa melepas persona, manajer sederhana, dan kembali menjadi Anya sang CEO yang dingin dan kalkulatif. Saat pintu lift terbuka, Pak Arya, pengacara utamanya yang juga merupakan tangan kanan kepercayaannya, sudah berdiri menunggu. Pria parubaya dengan tatapan tajam dan setelan jas yang selalu rapi itu, adalah satu-satunya orang di luar dewan direksi yang mengetahui status ganda Anya, dan juga orang yang tahu persis detail kepemilikan aset Anya, termasuk rumah mewah tempat Andi dan keluarganya kini berulah. "Selamat datang kembali, Nyonya," sapa Pak Arya, nadanya formal namun mengandung kehangatan. Ia bisa melihat kilatan api di mata Anya. "Saya sudah menerima pesan Anda. Kecepatan dan nada pesan Anda menunjukkan ini lebih dari sekadar sengketa keluarga biasa." Anya melempar tas tangannya ke sofa kulit, membiarkan tubuhnya ambruk di kursi kerjanya yang ergonomis. "Ini adalah penghinaan, Arya. Mereka merusak properti atas dasar keserakahan dan arogansi. Dan yang paling menyakitkan, Andi berdiri di sana, menertawakan saya, mendukung ibunya, Bu Ratna, dan adiknya, Sinta, menghancurkan apa yang saya bangun. Mereka berpikir saya tidak punya pilihan, berpikir rumah itu adalah hasil keringatnya.
Mereka lupa, saya adalah pemilik sah, dan rumah itu dibeli dengan uang saya jauh sebelum kami menikah. Saya sudah memverifikasi, Nyonya. Semua dokumen masih sempurna. Rumah itu 100% milik pribadi Anda, ujar Pak Arya sambil menyerahkan map kulit tebal berisi salinan sertifikat rumah, akta notaris, dan yang paling penting, perjanjian sewa-menyewa yang dibuat setahun setelah pernikahan mereka. Perjanjian itu adalah jebakan cerdas Anya. Secara teknis, Andi adalah penyewa di rumah itu, meski ia tidak pernah membayar sewa. Perjanjian itu sengaja dibuat untuk melindungi aset Anya, dengan klausul yang sangat ketat. Penyewa dilarang mengubah, merenovasi, atau merusak properti tanpa izin tertulis dari pemilik. Pelanggaran klausul ini, ditambah dengan kerusakan signifikan yang mereka lakukan, sudah cukup untuk membatalkan perjanjian dan melakukan pengusiran paksa. Baik, kata Anya, mengambil napas panjang, matanya kini memancarkan strategi. Ini rencana kita. Pertama, kita tidak akan mengajukan gugatan cerai dulu. Itu akan membuat mereka panik dan mungkin kabur. Kita fokus pada properti. Maksud Anda? Tanya Pak Arya, siap mencatat. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa, oke, saya bukanlah persetujuan, melainkan ancaman. Besok pagi, tepat pukul 10, saya ingin mereka menerima 2 dokumen. 1. Surat peringatan hukum resmi yang isinya, segera hentikan semua renovasi, permintaan ganti rugi atas kerusakan properti yang telah terjadi, dan perintah untuk meninggalkan rumah dalam waktu 24 jam karena telah melanggar perjanjian sewa-menyewa. Tekankan pasal tentang merusak properti tanpa izin tertulis. Lalu yang kedua, Anya tersenyum tipis, senyum yang jarang dilihat orang, senyum seorang predator. Yang kedua, hubungi kantor polisi di distrik mereka. Laporkan secara anonim adanya kerusakan properti ilegal dan sengketa lahan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Jangan sebut nama saya, gunakan saja nama perusahaan properti yang sedang meninjau asetnya. Kita perlu penegak hukum yang bertindak sebagai pihak netral untuk mengamankan aset, Arya. Kita akan gunakan polisi untuk mengusir mereka, bukan hanya surat pengacara. Pak Arya terdiam sejenak, mengagumi kecerdasan kejam bosnya. Strategi yang brilian, Nyonya. Mereka akan menganggap surat saya hanya gertakan, tetapi kehadiran polisi akan mengubah segalanya menjadi krisis nyata. Tepat sekali. Andi pasti akan mengabaikan surat peringatan dari pengacara yang ia anggap remeh. Tapi ia tidak akan bisa mengabaikan kedatangan polisi. Begitu kerusuhan ini pecah, dan polisi mengamankan properti, baru kita masukkan gugatan cerai total dan tarik semua aset yang pernah saya berikan kepadanya. Saya ingin mereka jatuh secepat kilat, Arya. Dari puncak kesombongan, langsung ke dasar jurang penyesalan. Pak Arya mengangguk. Saya akan pastikan semua dokumen siap dan terkirim tepat waktu. Petugas polisi akan menerima laporan jam 9 pagi, sehingga mereka tiba di lokasi sebelum makan siang. Malam itu, Anya tidak tidur. Ia menghabiskan waktu dengan Pak Arya, menyusun daftar aset yang akan ditarik, mulai dari mobil yang ia belikan untuk Andi, hingga kartu kredit tambahan yang selama ini ia gunakan untuk memanjakan Bu Ratna dan Sinta. Ia ingin memastikan pembalasan ini total dan tanpa ampun, sesuai dengan tingkat penghinaan yang ia terima. Sementara itu, di rumah mewah yang tengah hancur, suasana hati Andi, Bu Ratna, dan Sinta sangat cerah. Mereka mengadakan rapat keluarga kecil di ruang keluarga yang berantakan, menikmati kemenangan kecil mereka. Aku sudah bilang, Bu, kata Andi, menyeruput kopi, ia merasa lebih jantan dan berkuasa dari sebelumnya. Anya itu penurut. Dia tidak akan berani melawan kita. Dia takut denganku. Tentu saja dia takut. Sinta menyahut, sambil sibuk memilih wallpaper baru di majalah. Dia tahu dia cuma menumpang. Aku yakin dia sekarang di hotel murahan, menangis. Lucu sekali dia cuma bilang, oke. Padahal rumahnya kita bongkar. Bu Ratna tersenyum puas, memijat kakinya. Aku sudah lelah melihat perabotan kunonya. Sebentar lagi, kamar utama akan menjadi milikku. Kita harus segera pindah, Sinta. Rumah ini terlalu besar untuk hanya mereka berdua. Mereka sibuk membayangkan kemewahan baru dan bagaimana mereka akan mendominasi properti itu sepenuhnya. Kebahagiaan mereka didasarkan pada keyakinan bahwa Anya adalah wanita lemah,
tanpa daya, dan asetnya hanyalah hiasan semata. Mereka tidak pernah mempertimbangkan kekuatan finansial dan koneksi yang tersembunyi di balik status CEO, hanya yang dirahasiakan. Mereka hidup dalam gelembung kepalsuan Andi. Tawa dan diskusi mereka terhenti mendadak ketika bel pintu berbunyi. "Siapa itu? Tukang lagi?" tanya Bu Ratna kesal. Andi berjalan ke pintu dan membukanya. Di depannya berdiri seorang kurir resmi dengan amplop besar berlogo kantor hukum terkenal yang selama ini menangani kasus-kasus besar di kota itu. "Ini untuk Bapak Andi dan Nyonya Ratna. Harus ditandatangani." Andi merasa sedikit was-was, tetapi ia menandatangani. Begitu kurir itu pergi, ia merobek amplop itu dengan terburu-buru. Di dalamnya, tertera kop surat resmi dari kantor hukum Pak Arya. Andi membaca isinya. Wajahnya yang semula sombong mendadak berubah. Surat peringatan hukum resmi. Isi surat itu menuntut penghentian renovasi, permintaan ganti rugi miliaran rupiah atas kerusakan properti, dan yang paling membuat kakinya lemas, perintah pengosongan rumah dalam waktu 24 jam karena pelanggaran berat perjanjian sewa-menyewa yang melarang kerusakan properti tanpa izin tertulis pemilik. "Apa ini, Di?" Bu Ratna merenggut surat itu dari tangan anaknya. Ia membacanya dan wajahnya ikut memucat. "Gugatan? Ini pengacara siapa? Pengacara murahan mana yang berani mengancam kita?" "Ini bukan pengacara murahan, Bu," seru Andi, suaranya mulai bergetar. "Ini kantor hukum terbesar. Tapi bagaimana bisa ada perjanjian sewa-menyewa? Rumah ini kan harta bersama." Sinta, yang ikut membaca, panik. Ini semua gara-gara Anya. Pasti dia yang melakukannya. Dia mencoba balas dendam. Kenapa dia tidak berteriak saja kemarin? Andi mencoba menenangkan diri. Ia adalah seorang manajer. Ia tahu tentang hukum. "Tenang. Ini hanya gertakan. Surat peringatan itu tidak berarti apa-apa sebelum ada putusan pengadilan. Kita teruskan renovasinya. Sampai rumah ini selesai, dia tidak akan bisa mengusir kita. Dia pasti panik dan menyewa pengacara untuk menakut-nakuti." Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa ancaman itu hanya kertas kosong, sebuah upaya putus asa dari Anya. Mereka kembali mengarahkan para pekerja untuk melanjutkan pembongkaran dengan lebih cepat, seolah-olah waktu sedang mengejar mereka. Tapi kali ini, tawa mereka sudah hilang, digantikan oleh kecemasan yang mendalam. Mereka tidak tahu bahwa sementara mereka membaca surat peringatan itu, di kantor polisi, laporan tentang kerusakan properti ilegal sudah masuk, ditindaklanjuti, dan 2 mobil patroli sudah disiapkan untuk beraksi. Jaring Anya sudah terbentang, dan mereka telah melangkah masuk tanpa sadar. Malam itu di rumah mewah itu terasa tegang, jauh dari suasana ceria penuh tawa seperti hari sebelumnya. Surat peringatan hukum yang diserahkan oleh kurir itu telah bertindak seperti racun yang merusak kegembiraan Andi, Bu Ratna, dan Sinta. Meskipun mereka bersikeras bahwa itu hanya gertakan, rasa was-was itu tetap ada, merayapi pikiran mereka bagaikan ulat bulu. Mereka makan malam dengan perasaan tidak enak. Pembicaraan mereka didominasi oleh makian terhadap Anya dan pengacaranya yang dianggap sok hebat. "Anya pasti gila," gerutu Bu Ratna sambil menyendok nasi ke piringnya. "Dia itu harusnya bersyukur suaminya adalah manajer hebat sepertimu, Andi. Malah berani-beraninya dia menyewa pengacara untuk mengancam mertuanya sendiri. Tidak sopan." "Betul, Bu," timpal Sinta. "Lihat saja. Aku yakin besok pagi pengacara itu akan menelepon dan mencabut suratnya karena takut dengan koneksi Andi." Sinta selalu melebih-lebihkan jabatan kakaknya. Dia tidak tahu siapa kita. Andi sendiri sebenarnya adalah yang paling gelisah. Sebagai seorang manajer, ia tahu betul perbedaan antara surat peringatan palsu dan surat yang sah. Kop surat yang digunakan Pak Arya sangatlah kredibel, dan tuntutan ganti ruginya tidak main-main. Tetapi, ia sudah terlanjur berjanji kepada ibu dan adiknya bahwa ia akan mengendalikan situasi, dan egonya terlalu besar untuk mengakui bahwa ia mungkin salah. "Sudah, Bu, Sinta. Jangan khawatir. Biar besok aku yang urus," kata Andi, mencoba terdengar meyakinkan. "Aku akan telepon dia, aku akan bicara baik-baik dengan Anya. Dia tidak akan mau mempermalukan suaminya di pengadilan. Dia hanya mencari perhatian." Mereka semua tidur dalam keadaan gelisah.
Pagi harinya, Bu Ratna dan Sinta bergegas mengatur para pekerja renovasi yang dijanjikan datang pagi-pagi. Mereka bertekad untuk menyelesaikan pembongkaran kamar utama dan dapur secepat mungkin, seolah-olah semakin cepat rumah itu hancur, semakin besar pula hak milik mereka. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Pukul 9 pagi, hanya ada satu mobil material yang datang. Beberapa pekerja harian yang biasanya sudah berkumpul di depan gerbang, tidak terlihat batang hidungnya. "Pak, kenapa hanya satu mobil?" tanya Bu Ratna kepada salah satu mandor yang terlihat kebingungan. Mandor itu menggaruk kepalanya. "Iya, Bu. Tadi pagi, beberapa pekerja lain tiba-tiba membatalkan. Katanya ada masalah di tempat lain. Lalu, mobil material yang lain juga mendadak tertahan di gudang. Ada masalah administrasi, Bu." Wajah Bu Ratna berubah cemberut. "Masalah administrasi apa?" "Saya bayar mahal, loh. Saya mau rumah ini segera jadi." "Saya kurang tahu, Bu. Tapi sepertinya ada dokumen izin yang harus diperbarui di kantor," jawab mandor itu. Bu Ratna mengalihkan kemarahannya kepada Andi. "Tuh kan, Di, pengacara gila itu pasti sudah mulai mengganggu. Cepat telepon dia." Andi segera menghubungi nomor kantor Pak Arya, pengacara Anya. Telepon itu diangkat oleh resepsionis dengan suara yang sangat profesional. "Kantor hukum Aryang Rekan, ada yang bisa kami bantu?" "Saya mau bicara dengan Pak Arya." "Saya Andi, suami dari kliennya, Anya," kata Andi, mencoba terdengar tegas. "Mohon maaf, Bapak Andi. Bapak Arya sedang disibukkan dengan kasus aset properti besar pagi ini, dan tidak bisa diganggu. Jika ada pesan terkait klien kami, Nyonya Anya, silakan sampaikan kepada saya," jawab resepsionis itu dengan sopan namun dingin. Andi merasa kesal karena ditolak oleh seorang resepsionis. "Tolong sampaikan padanya, hentikan semua surat gila ini. Istri saya sudah setuju dengan renovasi ini. Ini hanya masalah keluarga, tidak perlu melibatkan pengacara. Jika tidak, saya akan menuntut balik kantor Anda atas pencemaran nama baik." Resepsionis itu hanya menjawab singkat. "Baik, Bapak Andi. Pesan Anda akan kami sampaikan. Terima kasih." Lalu telepon ditutup. Andi merasa sedikit lega. Setidaknya ia sudah memberikan ancaman. "Lihat, Bu. Dia hanya resepsionis. Itu hanya gertakan," katanya. Namun, kegelisahan mereka kembali naik ke permukaan ketika sekitar pukul 10 pagi, mandor renovasi kembali menghampiri Bu Ratna dengan wajah panik. "Bu, kita harus berhenti sekarang." "Berhenti apa?" "Saya belum suruh berhenti," bentak Bu Ratna. "Bukan saya, Bu. Para pekerja yang lain bilang mereka tidak bisa melanjutkan. Mereka bilang ada masalah dokumen kepemilikan dan izin kerja yang harus diverifikasi ulang dengan dinas terkait. Mereka takut dituntut." Ini adalah pukulan telak. Para pekerja di proyek konstruksi, yang merupakan mata pencaharian mereka, jauh lebih takut pada masalah hukum daripada pada ancaman Bu Ratna. Mereka segera membereskan peralatan, meminta bayaran untuk pekerjaan setengah hari, dan pergi meninggalkan rumah itu. Tiba-tiba, rumah mewah itu menjadi sunyi. Hanya tersisa puing-puing, material yang berceceran, dan 3 anggota keluarga yang dilanda kebingungan. "Ini pasti perbuatan Anya," teriak Sinta, menendang tumpukan sisa kayu. "Dia pasti menggunakan koneksinya yang entah dari mana untuk menghambat pekerjaan. Bagaimana bisa dia punya koneksi ke dinas properti?" Andi mulai berkeringat dingin. Surat peringatan dari Pak Arya di kantor hukum besar, ditambah dengan pembatalan mendadak dari para pekerja karena masalah dokumen kepemilikan. Ini bukan lagi gertakan. Ini adalah manuver yang terencana dan efektif. Ia tahu, di dunia bisnis, menghentikan rantai pasokan dan izin adalah cara paling kejam untuk melumpuhkan proyek. "Kita harus cepat, Di. Kita harus ubah strategi," desak Bu Ratna. "Cepat telepon Anya. Minta dia kembali. Bilang padanya bahwa kita akan bicara baik-baik. Jangan sampai dia membuat masalah besar." Andi meraih ponselnya, tangannya gemetar. Ia mencoba menelepon Anya berkali-kali, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia mengirim pesan, memohon Anya untuk kembali,
bahkan berjanji akan menyuruh Bu Ratna dan Sinta meminta maaf. Tidak ada balasan. Andi, Bu Ratna, dan Sinta menghabiskan sisa siang itu dalam keputusasaan yang meningkat. Mereka mencoba menghubungi kenalan-kenalan Andi di kantor, mencoba mencari tahu apakah ada laporan properti bermasalah di alamat rumah mereka, tetapi hasilnya nihil. Anya dan Pak Arya telah bertindak dengan sangat rapi dan senyap. Mereka hanya duduk di ruang keluarga yang berantakan, dikelilingi oleh bukti fisik keserakahan mereka, lantai yang dicongkel, dinding yang berlubang yang kini terasa seperti jebakan. Malam datang, membawa kegelisahan yang lebih dalam. Keesokan paginya, suasana sudah seperti di pemakaman. Tidak ada lagi tawa sombong, hanya ada wajah-wajah murung dan mata bengkak karena kurang tidur. Mereka bahkan tidak bisa menyiapkan sarapan dengan baik, karena dapur mereka sudah menjadi puing. Pukul 9:30 pagi, saat Andi sedang berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba menelepon salah satu rekan kerjanya untuk mencari solusi, tiba-tiba Bu Ratna berteriak dari jendela depan. "Andi, cepat lihat. Ada mobil di depan." Andi berlari ke jendela. Ia melihat mobil hitam berukuran besar berhenti di depan gerbang otomatis rumah mereka. Bukan mobil kurir, bukan mobil tukang, melainkan mobil yang tidak terduga. Itu mobil polisi, Ada dua, kata Sinta, suaranya tercekat. Wajahnya langsung pucat pasi. Dua unit mobil patroli polisi berwarna biru putih benar-benar terparkir di depan gerbang. Dua petugas berseragam resmi keluar dari mobil, lalu berjalan mendekat ke pagar. Mereka menekan bel. Jantung Andi berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya dengan keras. Seluruh tubuhnya mendadak terasa dingin. "Polisi? Kenapa polisi datang ke rumahku?" Andi segera meraih ponselnya dan dengan tangan gemetar, ia menelepon nomor Anya yang tersimpan di kontak pribadinya. Kali ini, keajaiban terjadi. Panggilan itu tersambung. Anya, yang sedang menyesap teh hangat di penthouse-nya sambil melihat laporan keuangan, mengangkat telepon dengan santai. "Halo, Andi," suara Anya terdengar tenang, kontras dengan deru napas Andi yang terengah-engah. "Anya, kamu di mana? Cepat kembali ke rumah. Ada polisi di depan rumah," teriak Andi, suaranya histeris. Ia tidak lagi peduli dengan egonya, ia hanya ingin krisis ini berakhir. Anya menyandarkan punggungnya di kursi. Ia tahu ini adalah puncaknya. Ia tersenyum, bukan senyum lembut, melainkan senyum puas. "Polisi? Ada apa?" tanya Anya pura-pura tidak tahu. "Aku tidak tahu. Mereka ada di depan gerbang. Mereka bilang ada laporan kerusakan properti dan sengketa lahan. Ada dua mobil polisi di depan rumah. Mereka pasti tahu tentang renovasi ini, Anya. Ini pasti perbuatanmu. Cepat, batalkan mereka. Aku mohon, Anya. Aku tidak mau ditangkap." Anya menyesap tehnya lagi, menikmati kepanikan suaminya yang sudah mencapai titik didih. Inilah yang ia inginkan, kejatuhan yang keras dan menyakitkan. "Oh, begitu? Polisi ya?" Anya menyimpulkan. "Baiklah, Andi, aku akan ke sana." Andi merasa lega sesaat. "Terima kasih, sayang. Aku tahu kamu tidak akan tega melihat suamimu dipermalukan." "Tunggu, Andi," sela Anya, nadanya kembali dingin. "Aku akan ke sana, bukan untuk membatalkan mereka, tapi untuk memastikan mereka menjalankan tugasnya dengan baik, mengamankan asetku yang kalian hancurkan." Keputusan Anya untuk datang ke rumah, bukan sebagai penyelamat melainkan sebagai penuntut, terasa seperti sambaran petir di telinga Andi. Panggilan telepon terputus, meninggalkan Andi, Bu Ratna, dan Sinta dalam kepanikan yang mutlak di tengah ruang tamu yang penuh puing. Di luar, bel gerbang terus berbunyi, diiringi suara ketukan petugas polisi yang tegas. Bu Ratna mondar-mandir, mencengkeram tangan Andi dengan erat. Cepat temui mereka. Bilang ini hanya salah paham. Bilang kamu adalah manajer. Kita tidak bisa membiarkan mereka masuk rumah yang berantakan begini. Itu akan mempermalukan kita." Suara Bu Ratna bergetar, lapisan kesombongannya kini terkikis habis oleh ketakutan terhadap otoritas. "Aku takut, Bu. Bagaimana kalau mereka menahan kita? Ini kan tindak pidana, merusak properti." Sinta mulai menangis,
menyadari bahwa permainan mereka telah berakhir menjadi ancaman hukum. Andi memejamkan mata, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Sebagai suami dari pemilik rumah, setidaknya ia harus menghadapi situasi ini. Ia berjalan perlahan ke gerbang, menekan tombol interkom dengan tangan yang berkeringat. "Ya, ada apa, Pak?" "Saya pemilik rumah ini," kata Andi, mencoba terdengar tenang. Suara petugas polisi terdengar melalui speaker dengan nada resmi. "Kami menerima laporan adanya tindakan pengerusakan properti dan sengketa lahan di alamat ini. Kami perlu masuk untuk mengamankan lokasi dan memverifikasi dokumen kepemilikan. Tolong buka gerbang sekarang." Andi merasa terpojok. Membuka gerbang berarti membiarkan kekacauan di dalam rumah dilihat oleh pihak berwajib. Tetapi menolak berarti menambah masalah. Dengan hati yang menciut, ia menekan tombol pembuka gerbang. Dua petugas polisi, seorang senior dan seorang junior, masuk dengan langkah tegap. Begitu melihat kondisi ruang tamu yang dipenuhi barang-barang berantakan, dan pemandangan kamar tidur serta dapur yang hancur di belakang, wajah mereka menunjukkan ekspresi serius. Mereka segera menyebar, mengambil foto-foto kondisi properti dengan ponsel dinas mereka. "Siapa yang bertanggung jawab atas pengerusakan ini?" tanya petugas senior itu, tatapannya beralih dari puing-puing ke wajah tegang Andi. "Kami, Pak. Saya Andi, dan ini ibu saya, Bu Ratna, dan adik saya, Sinta," jawab Andi terbata-bata. "Tapi ini bukan pengerusakan. Ini renovasi. Kami sedang merenovasi rumah ini agar lebih bagus. Istri saya sudah tahu." "Apakah istri Anda memberikan izin tertulis untuk renovasi sebesar ini?" tanya petugas junior, fokus pada tumpukan keramik yang dibongkar dari dapur. Andi terdiam. Izin tertulis? Ia bahkan tidak pernah melihat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat Anya. Dia setuju, Pak. Dia hanya bilang, "Oke." Saat perdebatan tegang itu berlangsung, sebuah mobil sedan hitam mewah, berkilauan di bawah sinar matahari pagi, berhenti tepat di depan gerbang. Dari dalamnya, keluar dua sosok yang membuat mata Andi, Bu Ratna, dan Sinta melebar. Yang pertama adalah Anya, mengenakan blazer elegan berwarna gelap, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya menampilkan ekspresi dingin yang penuh tekad, jauh berbeda dari Anya yang mereka hina kemarin. Di sebelahnya, berdiri Pak Arya, pengacara berwibawa yang surat peringatannya baru semalam mereka remehkan. "Selamat pagi, Pak Polisi," sapa Pak Arya dengan suara lantang dan profesional, segera menarik perhatian semua orang. Andi menatap istrinya dengan tatapan memohon, berharap Anya akan melunak. Tapi Anya bahkan tidak meliriknya. Ia berjalan lurus, memandangi puing-puing di kamarnya sendiri seolah-olah sedang mengamati bangkai tikus. "Perkenalkan, saya Arya, dari kantor hukum Arya Rekan. Saya adalah kuasa hukum dari pemilik sah properti ini, Nyonya Anya," kata Pak Arya, sambil menyerahkan kartu nama dan beberapa dokumen tebal kepada petugas senior. Petugas senior itu memeriksa dokumen-dokumen itu dengan cermat. "Nyonya Anya adalah pelapor dalam kasus ini." "Benar, Pak. Kami melaporkan tindakan pengerusakan properti secara ilegal yang dilakukan oleh para pihak yang mengklaim diri mereka sebagai penyewa," jawab Pak Arya tegas, melirik ke arah Andi dan keluarganya yang kini tampak seperti pencuri yang tertangkap basah. "Penyewa?" Bu Ratna tidak bisa menahan diri. "Kami bukan penyewa. Dia menantu saya. Ini rumah anak saya." Pak Arya hanya tersenyum mengejek. "Maaf, Nyonya. Berdasarkan dokumen resmi yang dimiliki Nyonya Anya, yang kami sampaikan kepada polisi, rumah ini dibeli oleh Nyonya Anya sebelum pernikahannya dengan Tuan Andi. Dan setelah pernikahan, Tuan Andi secara resmi menjadi penyewa di properti ini, sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa yang ditandatangani kedua belah pihak." Andi merasa pusing. Perjanjian sewa-menyewa? Ia tiba-tiba teringat saat pernikahan, Anya pernah memintanya menandatangani berkas tebal yang ia sebut sebagai dokumen pranikah dan asuransi properti, yang harus ia tandatangani demi kenyamanan bersama. Karena terlalu sibuk dengan persiapan pernikahan dan merasa superior, Andi tidak membaca detailnya dan langsung menandatangani. "Itu pasti perjanjian itu." Petugas senior mengangguk kepada Pak Arya. "Dokumen ini sah. Sertifikat kepemilikan atas nama Nyonya Anya."
Ada klausul jelas tentang larangan merusak atau mengubah struktur bangunan tanpa izin pemilik. Tindakan para pihak ini jelas melanggar hukum. Lalu, giliran Anya berbicara. Ia melangkah maju, sorot matanya lurus menusuk Andi. Andi, Bu Ratna, Sinta, suaranya tenang, namun setiap kata terasa seperti palu godam. Saya bertanya kemarin, apa yang terjadi? Ibu Ratna menjawab, kami renovasi sebelum kami pindah ke sini. Kalian bertiga menertawakan saya, mengira saya akan menangis dan pasrah. Kalian pikir saya hanyalah manajer biasa yang tidak tahu apa-apa tentang hukum properti. Kalian lupa bahwa sebelum saya menjadi istrimu, aku adalah seorang CEO yang mendirikan perusahaan yang membeli properti ini. CEO? Teriak Andi, Bu Ratna, dan Sinta serempak. Mereka saling pandang dengan ekspresi antara tidak percaya dan ketakutan yang mendalam. Kebohongan yang selama ini mereka yakini sebagai kebenaran, bahwa Anya adalah wanita dengan pekerjaan biasa yang beruntung mendapatkan Andi, hancur berkeping-keping. Ya, CEO perusahaan properti, Mega Konstruksi, jelas Anya, suaranya naik 1 oktav, penuh otoritas. Rumah ini, yang kalian hancurkan, adalah salah satu aset pribadi terbaik saya, dibeli jauh sebelum saya mengenal kalian. Sinta histeris, pembohong. Kau berbohong. Kau selalu mengenakan pakaian sederhana. Kau selalu bilang gajimu pas-pasan. Anya hanya tertawa kecil, tawa yang menusuk tulang. Itu yang kalian lihat. Kalian tidak pernah melihat kenyataan, karena mata kalian dibutakan oleh kesombongan. Aku menyembunyikan statusku karena aku ingin tahu, apakah kalian akan mencintaiku apa adanya, atau hanya menghargai kesuksesan palsu Andi. Ternyata, kalian bahkan tidak menghargai aku yang sederhana. Kalian hanya melihat kesempatan untuk merampas dan mendominasi. Bu Ratna, yang selalu percaya bahwa dia adalah wanita paling berkuasa di rumah itu, jatuh terduduk di tumpukan kardus. Tidak mungkin. Kalau kau sekaya itu, kenapa kau biarkan kami menghinamu? Karena aku menunggu momen yang tepat, jawab Anya, menatap mereka dengan tatapan tanpa ampun. Kalian melanggar batas ketika kalian tidak hanya merusak properti, tetapi juga merampas martabatku dan suamiku mendukung tindakan itu. Oke. Yang kuucapkan kemarin adalah tanda bahwa aku akan mengizinkan kalian menggali lubang kuburan kalian sendiri. Petugas senior polisi, yang melihat situasi sudah jelas, pemilik sah hadir dengan pengacara dan bukti, sementara penyewa telah melakukan pengerusakan, memutuskan untuk bertindak. Tuan Andi, Nyonya Ratna, Nona Sinta. Berdasarkan laporan dan bukti kepemilikan, kami akan mengamankan properti ini dan meminta Anda untuk segera mengosongkannya. Anda sudah melanggar perjanjian sewa dan melakukan pengerusakan. Anda diizinkan mengumpulkan barang-barang pribadi, tetapi semua puing dan kerusakan akan didata sebagai bukti hukum untuk tuntutan ganti rugi selanjutnya. Wajah Andi benar-benar pucat pasi. Ia mencoba mendekati Anya, meraih tangannya. Anya, sayang, kumohon. Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Aku akan membetulkan semuanya. Kita tidak perlu melibatkan polisi. Anya menarik tangannya dengan cepat, seolah-olah sentuhan Andi adalah api. Terlambat, Andi. Kamu tidak hanya mengkhianatiku dengan mendukung ibumu, kamu juga menertawakanku. Aku sudah memberikanmu rumah ini untuk ditinggali dengan syarat yang sangat jelas. Hargai. Tapi kalian menghancurkannya. Dan karena kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya. Anya memberikan anggukan kecil kepada Pak Arya. Pak Arya segera mengeluarkan dokumen lain dari tasnya dan menyerahkannya kepada Andi. Maka tidak ada alasan lagi untuk berpura-pura, lanjut Anya. Itu adalah surat gugatan cerai resmi. Aku menuntut cerai total, dan penarikan semua aset yang pernah kuberikan atas nama pernikahan kita. Mobilmu, kartu kreditmu, dan bahkan pakaian yang kubelikan untukmu. Semuanya akan ditarik. Kalian hanya diberi waktu 1 jam untuk mengumpulkan pakaian dan barang pribadi seadanya. Setelah itu, kalian akan keluar dari properti ini di bawah pengawasan polisi. Andi, Bu Ratna, dan Sinta terpaku. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kesombongan. Mereka hanyalah 3 orang serakah yang kini dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka telah menantang CEO terkuat di kota itu,
dan kekayaan serta kekuasaan yang mereka impikan, kini akan menarik mereka ke dalam kehancuran. Mereka telah kehilangan rumah, kenyamanan, dan yang paling parah, mereka telah kehilangan pegangan pada status sosial palsu yang selama ini mereka pertahankan. Keterkejutan hebat akibat pengakuan Anya sebagai seorang CEO dan pemilik sah seluruh properti itu membekukan Andi, Bu Ratna, dan Sinta di tempat. Detik-detik berlalu dalam keheningan yang mematikan, hanya dipecahkan oleh suara petugas polisi yang kini bergerak mengawasi dengan tatapan waspada, memastikan situasi tetap terkendali. Bagi Andi, itu bukan hanya soal rumah. Itu adalah runtuhnya seluruh konstruksi harga diri palsu yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ia selalu merasa lebih superior, lebih sukses, dan kini, kenyataan memukulnya telak. Istrinya yang ia anggap remeh adalah raksasa bisnis, sementara ia hanyalah seorang penyewa yang tidak tahu berterima kasih. Bu Ratna dan Sinta, yang selalu membanggakan diri dengan status sosial dan jabatan Andi, kini terhuyung-huyung. Mereka menatap Anya, yang berdiri tegak dan tak tersentuh di dekat Pak Arya, seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Rasa malu dan takut bercampur menjadi adukan pahit di perut mereka. 1 jam, ujar Anya, suaranya kembali datar dan dingin. 1 jam untuk mengumpulkan semua barang pribadi kalian. Setelah itu, kalian harus meninggalkan properti ini. Polisi akan mengawasi proses ini. Andi, tersadar dari keterkejutannya, menjatuhkan surat gugatan cerai di lantai dan merangkak mendekati Anya. Air mata penyesalan, atau mungkin lebih tepatnya air mata ketakutan kehilangan kenyamanan, mulai membasahi pipinya. Anya, sayang, tolong, jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Aku bersumpah aku tidak tahu soal perjanjian sewa itu. Aku akan memecat semua tukang dan membayar ganti rugi. Beri aku kesempatan. Kita bisa perbaiki hubungan kita. Aku mencintaimu, Anya. Andi memohon, mencoba meraih kaki Anya, tetapi Pak Arya dengan sigap melangkah maju, menghalangi. Tuan Andi, sebaiknya Anda menjaga jarak dari klien saya, kata Pak Arya, nadanya peringatan. Anya menatap Andi dengan tatapan hampa. Mencintaiku? Kamu mencintai kenyamanan dan dominasimu, Andi. Kamu menertawakanku, mendukung ibumu menghancurkan rumah yang aku beli dengan keringatku sendiri. Kamu memilih sisinya saat aku butuh dukunganmu. 1 jam. Tidak ada lagi negosiasi. Aku tidak akan mencabut gugatan cerai ini. Bu Ratna, menyadari bahwa memohon kepada Anya tidak akan berhasil, beralih menyerang. Dasar wanita ular. Kenapa kau menyembunyikan ini dari kami? Kau mempermainkan kami semua. Kau ingin membuat kami terlihat bodoh. Mempermainkan? Anya balik bertanya, suaranya tajam. Kalianlah yang mempermainkan saya selama ini. Kalian melihat rumah ini sebagai piala yang harus direbut, dan saya sebagai pelayan yang bisa kalian perbudak. Saya tidak berbohong. Kalian hanya berasumsi. Saya memberi kesempatan pada kalian untuk menunjukkan karakter asli kalian, dan kalian telah lulus dengan nilai sempurna, serakah dan pengkhianat. Dan sekarang, kalian harus menanggung konsekuensinya. Petugas senior memberi isyarat kepada Andi untuk segera mengumpulkan barang. Tuan, waktu terus berjalan. Kami tidak ingin ada penahanan yang tidak perlu di sini. Segera kumpulkan barang-barang Anda. Di bawah pengawasan ketat petugas, dan dengan Bu Ratna dan Sinta yang terus mengomel dan menangis histeris, keluarga itu mulai mengumpulkan harta benda mereka. Namun, prosesnya tidak sesederhana itu. Pak Arya mengawasi setiap kotak dan tas yang mereka kumpulkan, memastikan mereka hanya membawa barang-barang pribadi. Nyonya Ratna, pakaian dan kosmetik Anda boleh dibawa. Tapi tas branded itu? Pak Arya menunjuk koleksi tas mahal Bu Ratna yang selama ini sering dipamerkan. Semuanya akan disita. Apa? Itu tasku. Aku yang membelinya, teriak Bu Ratna, matanya melotot. Maaf, Nyonya, sela Anya, suaranya dingin. Semua pembelian mahal yang kalian lakukan sejak pernikahan, baik itu mobil, perhiasan, maupun barang fashion mewah, dibayar dari kartu kredit tambahan yang terhubung dengan akun perusahaan saya. Itu semua adalah aset perusahaan yang saya berikan pinjaman kepada Andi. Dengan gugatan cerai ini, semua pinjaman itu akan ditarik. Hanya barang pribadi seadanya yang boleh kalian bawa.
Koleksi perhiasan Sinta yang selama ini ia banggakan, jam tangan mewah Andi, hingga televisi layar datar terbaru yang baru mereka beli, semuanya harus ditinggalkan di rumah itu sebagai bagian dari aset yang ditarik atau sebagai ganti rugi atas kerusakan properti. Andi mencoba menyelamatkan dokumen-dokumen pentingnya sebagai manajer, tetapi ia tersentak ketika melihat Pak Arya mengambil kunci mobil sport yang ia pikir ia miliki. Tuan Andi, kunci mobil ini harus Anda serahkan kepada saya. Mobil ini adalah aset perusahaan Mega Konstruksi atas nama Nyonya Anya, yang dipinjamkan kepada Anda selama pernikahan. Perjanjian pinjaman akan dicabut segera, kata Pak Arya, mengambil kunci itu tanpa ekspresi. Andi merasa dunianya runtuh. Ia tidak punya uang, tidak punya rumah, dan sekarang, bahkan tidak punya transportasi dan pakaian mewah yang selama ini menjadi simbol statusnya. Ia kini menjadi pria yang benar-benar tidak punya apa-apa. Waktu 1 jam terasa singkat. Akhirnya, dengan hanya membawa koper berisi pakaian dan beberapa barang toiletries, Andi, Bu Ratna, dan Sinta berdiri di depan pintu utama rumah mewah itu, rumah yang baru saja mereka hancurkan dan klaim sebagai milik mereka. Anya berjalan ke ambang pintu. Ia menatap mereka untuk terakhir kalinya. Pintu ini sekarang tertutup bagi kalian, ucap Anya, tatapannya membekukan. Kalian bisa mencari tempat tinggal lain. Urusan cerai dan ganti rugi properti akan diselesaikan oleh Pak Arya. Nikmati saja sisa hidup kalian dengan menanggung penyesalan atas keserakahan kalian. Bu Ratna, dalam sisa-sisa kesadaran dan kemarahannya, mencoba menampar Anya, tetapi dengan refleks yang cepat, Anya menahan tangan mertuanya di udara. Jangan pernah sentuh saya, ancam Anya. Jika Anda melakukan kekerasan, Anda akan berakhir di kantor polisi, bukan hanya diusir. Hormati proses hukum. Bu Ratna hanya bisa menangis tertahan, menarik tangannya. 2 petugas polisi mengawal Andi, Bu Ratna, dan Sinta keluar dari gerbang rumah itu. Mereka diusir layaknya pencuri, dengan barang bawaan seadanya. Tetangga-tetangga di kompleks elit itu, yang sedari tadi menonton dari balik jendela, kini mulai keluar, berbisik-bisik dan menatap keluarga itu dengan campuran rasa ingin tahu dan penghinaan. Lihat, itu Andi dan ibunya. Kenapa ada polisi? Rumahnya dibongkar, lalu mereka diusir. Aku dengar mereka merusak rumah istrinya. Ternyata istrinya yang CEO itu. Bisikan-bisikan itu, yang dengan mudah didengar oleh Andi dan keluarganya, terasa lebih menyakitkan daripada pukulan. Reputasi Andi, yang selama ini ia jaga dengan penuh kepalsuan, kini hancur berkeping-keping. Andi, Bu Ratna, dan Sinta berdiri di pinggir jalan, bingung harus kemana. Mereka tidak punya uang tunai yang cukup untuk menyewa hotel yang layak, kartu kredit mereka sudah diblokir. Mereka mencoba menghubungi teman-teman mereka, tetapi tidak ada yang berani menanggapi karena takut terlibat masalah hukum dengan kantor Pak Arya, atau Anya si CEO yang tiba-tiba muncul. Sementara itu, di dalam rumah, Anya menghela napas panjang. Beban berat di pundaknya terangkat. Pak Arya mendekat. Semua selesai, Nyonya. Mereka sudah pergi. Para petugas akan meninggalkan laporan dan menjamin rumah ini aman. Saya akan segera memanggil tim konstruksi terpercaya Anda untuk melakukan estimasi ganti rugi dan memulai perbaikan. Terima kasih, Arya, kata Anya. Ia memandang kamar tidur utamanya yang berlubang dan dapur yang hancur. Ini adalah akhir dari babak pernikahan yang memuakkan ini. Pastikan proses cerai berjalan cepat dan bersih. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Aku ingin mereka menanggung semua kerugian yang mereka sebabkan, sampai tuntas. Anya berjalan menuju kamar mandi di lantai bawah yang masih utuh. Ia mencuci wajahnya. Di cermin, ia melihat pantulan seorang wanita kuat yang baru saja mengambil kembali kendali atas hidupnya, propertinya, dan martabatnya. Kehangatan rumahnya memang telah hancur, tetapi ia tahu, kehancuran itu akan segera diperbaiki, dan dari puing-puing itu akan tumbuh awal yang baru, jauh lebih kuat dan damai. Di luar, Andi, Bu Ratna, dan Sinta berdiri di bawah terik matahari, baru menyadari bahwa kemiskinan dan penyesalan adalah konsekuensi langsung dari satu kata yang mereka tertawakan, oke. Setelah pengusiran yang memalukan itu, kehidupan Andi, Bu Ratna, dan Sinta berubah 180 derajat. Dari tinggal di rumah mewah dan berlimpah kemudahan, mereka terpaksa menempati sebuah rumah kontrakan sempit dan kumuh di pinggiran kota.
Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga status sosial, mobil, dan semua kemewahan yang selama ini menopang keangkuhan mereka. Semuanya ditarik kembali oleh Anya melalui Pak Arya. Tekanan ekonomi menghantam mereka dengan keras. Tabungan Andi tidak seberapa jika dibandingkan dengan gaya hidup boros yang ia pamerkan selama ini, dan Bu Ratna serta Sinta tidak punya penghasilan sama sekali. Andi juga mulai menghadapi masalah di kantornya. Isu pengusiran yang melibatkan polisi dan pengacara terkenal itu dengan cepat menyebar di kalangan rekan-rekan bisnisnya. Reputasinya sebagai manajer yang stabil dan dipercaya hancur, digantikan oleh citra serakah dan tidak etis. Puncak dari krisis ini tiba dalam bentuk panggilan sidang pertama gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi properti. Andi, yang kini menyewa pengacara kelas 2 dengan biaya seadanya, berharap bisa mencapai kesepakatan damai dengan Anya. Pagi itu, di ruang sidang yang dingin dan formal, Andi duduk dengan gelisah di samping pengacaranya. Bu Ratna dan Sinta juga hadir. Wajah mereka tampak kuyu dan penuh ketakutan, jauh dari penampilan angkuh mereka sebelumnya. Mereka masih berharap keajaiban akan terjadi, bahwa Anya akan melunak di hadapan umum. Pintu ruang sidang terbuka, dan Anya masuk. Ia tidak datang sendiri. Diapit oleh Pak Arya dan seorang asisten hukum lainnya, Anya tampak bersinar. Ia mengenakan setelan bisnis yang sempurna, memancarkan aura kekuasaan yang membuat semua orang di ruangan itu menoleh. Kehadirannya bukan seperti istri yang menggugat cerai, melainkan seorang CEO yang datang untuk menyelesaikan akuisisi yang bermasalah. Sidang dimulai, dan pengacara Andi mencoba membuka pembicaraan dengan argumen yang lemah. Yang Mulia Hakim, kami dari pihak suami memohon agar gugatan cerai ini diselesaikan secara kekeluargaan. Klien kami mengakui ada kesalahpahaman, tetapi rumah itu adalah harta bersama yang seharusnya dibagi, dan kami memohon agar Nyonya Anya membatalkan tuntutan ganti rugi yang tidak masuk akal ini. Nyonya Anya harusnya menunjukkan rasa kasih sayang sebagai seorang istri. Pak Arya segera memotong dengan nada sopan namun tegas. Keberatan, Yang Mulia. Pihak tergugat terus mencoba mengaburkan fakta. Kasih sayang istri telah berakhir ketika Nyonya Anya ditertawakan dan propertinya dirusak. Mengenai klaim harta bersama, kami sudah menyerahkan semua bukti yang diperlukan. Pak Arya kemudian memaparkan fakta-fakta di depan hakim, menunjukkan bukti-bukti yang sangat terperinci dan tidak terbantahkan. Sertifikat kepemilikan mutlak, properti dibeli oleh Nyonya Anya dengan dana pribadi jauh sebelum pernikahan. Perjanjian sewa-menyewa. Pak Arya menunjukkan salinan perjanjian yang ditandatangani oleh Andi, yang secara hukum menjadikannya penyewa, bukan pemilik bersama. Laporan kerusakan properti, dilengkapi dengan foto-foto dan estimasi ganti rugi dari perusahaan konstruksi terpercayaannya, yang totalnya mencapai angka fantastis, jauh melampaui kemampuan Andi untuk membayar. Laporan keuangan, bukti bahwa semua aset mewah Andi, termasuk mobil dan kartu kredit, berasal dari pinjaman korporat perusahaan mega konstruksi milik Anya. Setiap dokumen yang disajikan oleh Pak Arya, menghancurkan satu persatu argumen yang disiapkan oleh pengacara Andi. Fakta bahwa Andi telah menandatangani perjanjian sewa, serta fakta bahwa ia menggunakan kartu kredit perusahaan tanpa sepengetahuan status pemiliknya, membuatnya berada dalam posisi yang sangat lemah. Saat jeda sidang, Bu Ratna, yang sudah tidak bisa menahan emosinya, mendekati Anya di koridor. Anya, kau jahat sekali. Kau ingin menghancurkan hidup anakku. Kami sudah miskin. Kau tidak punya hati. Kami mohon, cabut tuntutan ganti rugi itu. Kami tidak mampu membayarnya. Bu Ratna merengek, wajahnya penuh air mata dan penyesalan yang terlambat. Anya menoleh, tatapannya dingin. Aku tidak jahat, Bu. Aku hanya berlaku adil. Kalian mengambil rumah saya dan menghancurkannya. Kerusakan itu nyata. Jika kalian ingin tahu siapa yang tidak punya hati, ingatlah saat kalian menertawakanku, Bu, saat kalian berencana mengusirku dari rumahku sendiri. Aku sudah memberikan kalian kesempatan untuk tinggal dengan damai. Kalian yang memilih perang. Andi menghampiri, mencoba membujuk Anya. Anya, aku janji aku akan berubah. Aku akan mencarikan rumah baru untuk kita. Aku akan bekerja keras. Jangan buat aku kehilangan segalanya. Beri aku kesempatan kedua. Anya hanya menggeleng, kekecewaan mendalam terpancar dari matanya. Aku sudah memberimu kesempatan.
Selama bertahun-tahun aku diam, berharap kamu akan menghargaiku, bukan asetku. Tapi ketika kamu menertawakan kehancuran propertiku dan mendukung ibumu, itu menunjukkan bahwa kamu tidak pantas mendapat kesempatan lagi, Andi. Kamu tidak menyesali perbuatanmu, kamu hanya menyesali konsekuensinya. Sidang dilanjutkan, dan klimaks dari bab 6 terjadi ketika hakim membacakan keputusan selah. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat, Nyonya Anya, majelis hakim menyatakan bahwa klaim harta bersama pihak tergugat, Tuan Andi, tidak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat rumah ini dibeli sebelum pernikahan dan adanya perjanjian sewa-menyewa yang mengikat. Mengenai tuntutan ganti rugi atas kerusakan properti, majelis hakim melihat ada cukup bukti pengerusakan. Oleh karena itu, majelis memutuskan. Napas Andi tercekat. Bu Ratna mencengkeram lengan Sinta erat-erat. Gugatan cerai akan dilanjutkan tanpa menghalangi proses penarikan aset korporat yang telah dipinjamkan kepada Tuan Andi. Dan yang paling penting, Tuan Andi, Nyonya Ratna, dan Nona Sinta diwajibkan untuk membayar ganti rugi sementara sebesar 50% dari total estimasi kerusakan, yang harus dibayarkan dalam waktu 30 hari, sambil menunggu keputusan akhir pengadilan. Keputusan itu adalah pukulan telak. Diwajibkan membayar ganti rugi yang besar dalam waktu singkat, sementara mereka bahkan tidak punya uang untuk sewa bulanan. Pengacara Andi berbisik kepadanya, bahwa ganti rugi ini adalah cara pengadilan untuk menekan mereka agar segera menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan, atau menghadapi kebangkrutan total. Andi menoleh ke arah Anya, yang kini menatapnya dengan pandangan dingin. Ia menyadari, ini bukanlah pertarungan hukum, melainkan eksekusi yang direncanakan dengan sempurna. Anya tidak hanya ingin cerai, ia ingin memastikan mereka benar-benar merasakan kerugian dari setiap tawa dan penghinaan yang mereka lontarkan. Bu Ratna, yang tadinya duduk tegak, kini mulai menangis keras. Suaranya memenuhi ruang sidang. Sinta memeluk ibunya, panik. Mereka tahu, dari tempat tinggal yang nyaman hingga kamar mewah yang mereka hancurkan, semuanya akan dibayar mahal. Harga atas keserakahan mereka telah ditetapkan, dan itu jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Kekalahan di sidang perdana, yang diakhiri dengan kewajiban membayar ganti rugi awal yang besar, menjatuhkan Andi, Bu Ratna, dan Sinta ke dalam jurang keputusasaan. Mereka kembali ke kontrakan sempit mereka, suasana yang terasa pengap dan suram, sangat kontras dengan kemewahan yang baru saja mereka nikmati dan hancurkan. Uang tunai mereka hampir habis. Sisa-sisa gaji Andi yang terakhir tidak cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari, apalagi membayar pengacara yang kini menuntut bayaran di muka. Pagi-pagi sekali, Bu Ratna sudah menekan Andi. Kamu harus lakukan sesuatu, Di. Uang kita tidak cukup untuk makan minggu ini. Pengacara itu bilang kita harus bayar dia lagi kalau mau banding. Dari mana uangnya? Andi hanya bisa mengusap wajahnya kasar. Ia sudah mencoba menghubungi semua kenalannya, memohon pinjaman, tetapi semua pintu tertutup rapat. Berita tentang sengketa properti yang melibatkan polisi dan gugatan dari CEO terkemuka, Anya, telah menyebar luas di lingkaran sosial dan profesionalnya. Tak ada yang mau berurusan dengan masalah yang diciptakan oleh keluarga yang kini dicap serakah dan bodoh itu. Tekanan tidak hanya datang dari sisi keuangan, tetapi juga dari pekerjaan Andi. Seminggu setelah sidang, Andi dipanggil ke ruang atasannya di kantor. Atasannya, dengan wajah serius, mengumumkan pemecatan Andi. Saya minta maaf, Andi, keputusan ini berat. Tapi reputasi Anda, yang terseret dalam kasus properti besar dan gugatan hukum, telah merusak citra perusahaan. Kami tidak bisa membiarkan manajer kami terlibat dalam skandal pribadi yang begitu meresahkan. Kami harus melepaskan Anda. Andi memohon, menjelaskan bahwa ia adalah korban, bahwa ia tidak tahu status asli Anya, tetapi keputusannya sudah final. Ia dipecat. Tanpa pesangon yang berarti, karena semua tunjangan dan insentifnya selama ini didasarkan pada performa, yang terbukti anjlok akibat fokusnya pada masalah rumah tangga. Ia pulang ke kontrakan dengan membawa kotak kardus berisi barang-barang pribadinya, tubuhnya terasa dingin. Ia kini benar-benar pengangguran, tanpa aset, dan terlilit hutang ganti rugi miliaran rupiah. Dipecat? Jerit Bu Ratna ketika mendengar kabar itu. Ia histeris, menyalahkan Andi. Kau tidak becus. Kau tidak bisa menjaga pekerjaanmu. Sekarang kita mau makan apa?
Sinta, yang selama ini selalu mengandalkan uang kakaknya, juga ikut menangis. Aku tidak mau tinggal di tempat seperti ini. Aku mau rumahku yang lama. Kak Andi, lakukan sesuatu. Suasana di kontrakan itu berubah menjadi neraka. Perkelahian dan saling menyalahkan menjadi menu sehari-hari. Mereka tidak lagi bisa berpura-pura menjadi keluarga harmonis yang selama ini mereka pamerkan. Bu Ratna menyalahkan Sinta karena terlalu banyak menuntut renovasi. Sinta menyalahkan Andi karena tidak membaca dokumen pernikahan. Dan Andi menyalahkan ibunya karena ambisinya untuk menguasai properti. Pada saat yang sama, tim Pak Arya mengirimkan rincian detail tuntutan ganti rugi yang sudah diaudit. Biaya renovasi total, biaya sewa sementaraannya, biaya keamanan properti, dan bahkan kerugian atas waktu kerjaannya yang terbuang karena harus mengurus masalah ini, semua ditagihkan kepada mereka. Jumlahnya membuat kepala Andi berdenyut. Ia menyadari bahwa Anya tidak akan membiarkan mereka lolos, hanya dengan permintaan maaf. Dalam keputusasaan yang memuncak, Andi mencoba mencari pekerjaan baru. Namun, dengan track record yang buruk dan nama yang tercemar skandal, ia hanya mendapatkan penolakan demi penolakan. Ia bahkan mencoba melamar posisi yang jauh di bawah levelnya, tetapi sia-sia. Sementara itu, Bu Ratna dan Sinta, yang tidak pernah bekerja seumur hidup mereka, terpaksa mencoba menjual barang-barang pribadi mereka yang tersisa, pakaian lama, pernak-pernik murah, hanya untuk membeli makanan. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit, di mana barang-barang yang selama ini mereka anggap berharga hanya dihargai sangat rendah. Suatu malam, Bu Ratna menemukan Andi sedang duduk termenung di sudut kamar, memegang ponselnya. "Kamu sedang apa, Di?" tanyanya, suaranya sedikit melunak karena kelelahan. Aku sedang melihat rumah kita, Bu," jawab Andi pelan, matanya berkaca-kaca. Bu Ratna melihat layar ponsel Andi. Di sana, terpampang foto-foto rumah mewah itu di media sosial, namun bukan dalam kondisi rusak. Rumah itu kini sudah bersih dari puing. Tim konstruksi mega konstruksi milik Anya bergerak cepat. Di beberapa foto, rumah itu bahkan terlihat lebih cantik dan megah dari sebelumnya. Anya telah mengubah total bagian yang mereka hancurkan dengan desain yang jauh lebih mewah dan canggih, seolah-olah menghapus jejak tangan kotor mereka sepenuhnya. "Lihat, Bu," bisik Andi dengan suara tercekat. "Anya sudah mulai memperbaikinya. Dia tidak butuh uang kita. Dia hanya ingin kita menderita, Bu. Dia ingin kita tahu bahwa dia bisa menghancurkan kita secepat dia memperbaiki rumah itu." Bu Ratna tersentak. Ia melihat keanggunan baru rumah itu, dan tiba-tiba menyadari betapa bodohnya mereka. Mereka merusak harta milik seorang CEO, yang uangnya tak terhitung, hanya demi ambisi picisan untuk menguasai. Penyesalan itu mulai terasa seperti sakit fisik, menusuk-nusuk dada Bu Ratna. Pada puncaknya, pengacara Andi yang sudah frustrasi akhirnya menelepon dan memberitahu Andi bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan kasus ini tanpa pembayaran di muka. Mereka sendirian. Hukum, uang, dan kekuasaan, semuanya ada di pihak Anya. Di balik dinding kontrakan yang tipis itu, Andi mendengar tangisan pelan Sinta yang sedang kelaparan di kamar sebelah, dan ia merasakan amarahnya sendiri mereda, digantikan oleh rasa malu yang menusuk. Ia adalah suami yang gagal, anak yang tidak tahu berterima kasih. Dan kini, ia hanya seorang pria bangkrut yang diseret oleh hukum untuk membayar harga dari keangkuhan dan keserakahannya sendiri. Ia hanya bisa menunduk, memikirkan kembali satu kata sederhana yang ia tertawakan, "Oke." Yang kini menjadi sumpah serapah yang menghantuinya. Mereka telah mencapai titik nadir, terpisah dari semua kemewahan, ditinggalkan semua teman, dan kini saling menyalahkan di tengah kemiskinan. Kehancuran Andi, Bu Ratna, dan Sinta tidak hanya terbatas pada masalah hukum dan keuangan. Ia menjalar ke ranah sosial, menghancurkan reputasi mereka secara total. Di kompleks perumahan elit tempat mereka pernah tinggal, kisah pengusiran mereka menjadi buah bibir yang paling panas. Para tetangga, yang selama ini iri pada kemewahan palsu mereka dan kesombongan Bu Ratna, kini merasa puas melihat kejatuhan mereka. Di dunia maya, cerita ini juga meledak. Meskipun Anya dan Pak Arya bertindak profesional dan menjaga kerahasiaan kasus, ada saja detail yang bocor ke media sosial, terutama di kalangan komunitas bisnis dan properti. Berita tentang seorang manajer yang dipecat karena dituduh merusak properti milik istrinya, seorang CEO raksasa konstruksi yang dirahasiakan, menyebar seperti api.
Andi, yang tadinya aktif di berbagai grup profesional dan sosial, kini menjadi sasaran ejekan dan makian. Setiap kali ia membuka media sosial, ia disuguhi komentar pedas. Lihatlah manajer Andi, mengira dirinya kaya raya, padahal cuma menumpang di rumah istri. Kasihan. Pantas saja Bu Ratna itu sombong sekali, ternyata cuma pura-pura kaya. Salut buat CEO Anya yang berani menuntut balik. Sinta juga tak luput. Ia kehilangan semua teman-temannya yang selama ini hanya mendekatinya karena kekayaan palsu. Foto-foto selfie-nya di rumah mewah yang sekarang menjadi milik Anya, yang selama ini dipamerkan Sinta, kini dibanjiri komentar yang mengingatkan bahwa ia adalah perusak dan pengangguran. Kehancuran reputasi ini memiliki efek langsung pada kehidupan mereka sehari-hari. Ketika Bu Ratna mencoba mencari pinjaman dari beberapa kerabat jauh, tujuannya langsung ditolak. Mereka takut nama mereka akan terseret dalam masalah hukum dan malu bergaul dengan keluarga yang sudah menjadi aib. Suatu sore, di tengah pasar tradisional tempat Bu Ratna terpaksa berbelanja karena uang mereka hanya cukup untuk barang murah, ia bertemu dengan salah satu mantan tetangganya dari kompleks elit. Wanita itu, yang biasanya ramah, kini berbalik badan dan berpura-pura tidak melihat Bu Ratna. Ketika Bu Ratna mencoba menyapa, wanita itu hanya menatapnya sinis. "Oh, Nyonya Ratna. Saya kira siapa? Saya dengar-dengar, rumah Anda sudah diperbaiki oleh Nyonya Anya dengan desain yang jauh lebih mewah. Katanya mau dijual dengan harga fantastis? Ya ampun, kasihan sekali Anda ya, sudah capek-capek membongkar, malah yang menikmati orang lain," kata wanita itu, nadanya penuh sindiran. Bu Ratna hanya bisa menunduk malu, merasakan panas menjalar ke seluruh wajahnya. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk membantah atau membela diri. Sementara itu, Andi mengalami krisis identitas yang parah. Ia menghabiskan hari-harinya di kontrakan, hanya bisa melamun. Sebagai manajer, ia selalu identik dengan keberhasilan, status, dan kekuasaan. Kini, ia adalah representasi dari kegagalan, penghinaan, dan kemiskinan. Ia menyadari, kerugian terbesar yang Anya ciptakan bukanlah uang, melainkan hilangnya seluruh harga dirinya. Andi mencoba mencari pekerjaan baru dengan mengganti namanya di CV dan berbohong tentang alamatnya. Namun, di era digital, latar belakangnya terlalu mudah dilacak. Setiap wawancara kerja, ia selalu dihadapkan pada pertanyaan yang mengarah pada skandal properti itu. "Tuan Andi, kami lihat Anda pernah terlibat sengketa properti yang cukup heboh. Bisakah Anda jelaskan mengapa kami harus mempercayai Anda untuk mengelola aset perusahaan, mengingat masalah integritas yang dilaporkan media?" Setiap kali pertanyaan itu muncul, tenggorokan Andi tercekat. Ia selalu gagal. Ia menyadari bahwa Anya tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Sistem sosial dan hukum sudah bekerja untuknya. Suatu malam, Sinta datang ke kamar Andi. Wajahnya yang biasanya cerah kini dipenuhi lingkaran hitam. "Kak, aku sudah tidak tahan," bisik Sinta, menangis terseduh-seduh. "Semua orang menghinaku. Aku tidak punya teman. Aku bahkan tidak bisa keluar rumah. Kak, kenapa Kak Anya sekejam ini? Kenapa dia tidak saja memberi kita sedikit uang lalu menceraikanmu?" "Dia tidak kejam, Sinta," jawab Andi dengan suara serak. Ia terdengar sangat lelah dan pasrah. "Dia hanya adil. Kita yang serakah. Kita yang ingin merebut segalanya. Kita menertawakannya di rumahnya sendiri. Kita menghancurkan apa yang ia cintai. Dia tidak melakukan apa-apa kecuali mengajukan gugatan dan melaporkan kejahatan kita. Dia hanya membiarkan hukum dan konsekuensi sosial berjalan." Andi memejamkan mata. Ia akhirnya menerima kebenaran pahit itu. Oke. Yang diucapkan Anya adalah persetujuan untuk melancarkan pembalasan yang paling sempurna. Pembalasan yang membuat mereka tidak hanya kehilangan uang dan rumah, tetapi juga kehilangan tempat mereka di masyarakat. Mereka kini hanyalah aib, hantu dari kemewahan yang pernah mereka klaim. Bu Ratna yang diam-diam mendengarkan percakapan itu dari balik pintu, merasakan hatinya hancur. Ia tidak hanya menghancurkan kehidupan anaknya, tetapi juga harga diri cucunya. Ia menangisi nasibnya, menyadari bahwa penyesalan datang sangat terlambat, dan ia kini harus hidup dalam bayang-bayang seorang menantu yang ia remehkan, yang kini menjadi penghakim terkuat dalam hidupnya.
Setelah berminggu-minggu didera kemiskinan dan isolasi sosial, Andi mencapai titik patah. Ia tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga segala prospek masa depan. Keputusannya dipecat telah menjadi permanen, dan ia tidak memiliki cara untuk membayar ganti rugi besar yang dituntut Anya. Di sisi lain, Bu Ratna dan Sinta jatuh sakit akibat tekanan mental dan kurang gizi. Kondisi mereka yang memprihatinkan membuat Andi menyadari betapa parahnya keserakahan mereka telah menghancurkan segalanya. Suatu pagi, Andi memutuskan untuk mengambil langkah terakhir. Ia akan menemui Anya secara pribadi, bukan untuk memohon kembali, tetapi untuk menyerah total dan memohon belas kasihan demi ibu dan adiknya. Dengan pakaian terbaiknya yang tersisa, kemeja yang sudah mulai lusuh, Andi pergi ke kantor pusat Mega Konstruksi. Ia tahu, ia tidak akan diizinkan masuk ke ruang kerja Anya yang terletak di lantai teratas. Namun, ia berhasil mencegat Pak Arya di lobi yang ramai. "Pak Arya, tunggu. Saya harus bicara dengan Nyonya Anya. Ini penting, ini terakhir kalinya," pinta Andi, suaranya dipenuhi putus asa. Pak Arya menatap Andi. Di mata sang pengacara, Andi kini hanya terlihat seperti bayangan dari manajer sombong yang pernah ia temui. "Tuan Andi, semua komunikasi harus melalui jalur hukum. Nyonya Anya tidak punya urusan lagi dengan Anda di luar pengadilan. Tolong, Pak Arya. Ini bukan soal cerai atau ganti rugi. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya hanya mohon, beritahu Nyonya Anya bahwa saya sudah menandatangani semua dokumen penyerahan hak. Saya akan memberikan apapun yang dia minta. Saya hanya ingin dia membatalkan tuntutan ganti rugi atas ibu dan adik saya. Mereka sakit, Pak. Mereka tidak bersalah seperti saya. Mohon Andi, harga dirinya kini benar-benar terbuang." Pak Arya melihat ketulusan dan keputusasaan dalam mata Andi. Ia mengangguk pelan. "Baik, tunggu di sini." Setelah beberapa saat, Pak Arya kembali. "Nyonya Anya setuju bertemu Anda, tetapi hanya 10 menit. Ikuti saya." Andi dibawa ke ruang konferensi mewah yang sunyi. Di ujung meja panjang itu, Anya sudah menunggu, ditemani oleh Pak Arya. Anya tidak menampakkan ekspresi apapun. Ia hanya menatap Andi dengan dingin. "10 menit, Andi. Katakan apa yang ingin kamu katakan," ujar Anya, nadanya kaku. Andi berdiri, tidak berani duduk. Ia merasa seperti terdakwa di depan dewan juri. "Anya, aku tahu kata maafku tidak akan cukup. Aku tidak datang untuk memohon kita rujuk. Aku datang untuk mengakui. Aku serakah. Aku bodoh karena tidak menghargaimu dan asetmu. Aku membiarkan keangkuhan ibu dan adikku menghancurkan pernikahan kita." Ia menarik napas dalam, air matanya mulai menggenang. "Aku sudah menandatangani semua dokumen cerai dan penyerahan aset. Ambil semua yang kamu mau. Mobil, uang, perhiasan, aku tidak peduli. Itu memang milikmu. Tapi aku mohon, Anya, tolong cabut tuntutan ganti rugi itu dari Bu Ratna dan Sinta. Mereka sudah kehilangan segalanya. Mereka sakit. Biarkan mereka saja yang membayar kesalahan kecil mereka. Jangan tuntut hutang yang tidak akan pernah bisa kami bayar seumur hidup." Anya mendengarkan dengan tenang. Keheningan terasa lama. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Andi benar-benar hancur, bukan karena kemarahan, tetapi karena penyesalan yang mendalam. "Penyesalan yang terlambat," balas Anya, suaranya memantul di ruangan kosong. "Aku memberikan kata, oke, untuk memberi kalian pelajaran, Andi. Pelajaran bahwa keserakahan ada harganya." Anya memberi isyarat kepada Pak Arya, yang kemudian meletakkan 2 dokumen di depan Andi. Dokumen pertama, jelas Pak Arya, adalah keputusan akhir perceraian. "Tuan Andi, Anda resmi bercerai dengan Nyonya Anya, tanpa pembagian harta, karena semua aset adalah milik pribadi Nyonya Anya. Anda tidak memiliki kewajiban finansial apapun kepada Nyonya Anya selain pembayaran ganti rugi atas properti." Dokumen kedua, lanjut Pak Arya, adalah penyelesaian ganti rugi. Total ganti rugi yang harus Anda, Nyonya Ratna, dan Nona Sinta bayar adalah sejumlah total kerusakan properti, yaitu sebesar Rp miliar. Wajah Andi kembali memucat. "Aku tidak bisa membayarnya, Pak Arya. Aku sudah dipecat." Anya akhirnya berbicara, matanya menatap tajam ke mata Andi,
memberikan pukulan terakhir yang emosional. Itu benar, Andi. Kalian harus membayar setiap rupiah dari kerusakan yang kalian sebabkan. Tapi, Anya menghela napas, nadanya sedikit melunak. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita di penjara karena masalah sipil. Kalian sudah menderita di ranah sosial dan finansial. Jadi, aku akan memberikan keringanan. Maksudmu? Tanya Andi, jantungnya berdebar kencang. Aku akan membeli semua aset sisa yang kalian miliki, bahkan barang-barang kecil di kontrakan kalian yang tersisa, dan aku akan mencatat semua itu sebagai bagian dari pembayaran ganti rugi kalian. Sisanya? Anya memberikan senyum pahit, aku akan membayarnya sendiri kepada perusahaanku, atas namamu. Sebagai pinjaman terakhir dariku, untuk menutup hutang hukum kalian. Dengan satu syarat, kalian harus menandatangani pernyataan bahwa kalian tidak akan pernah lagi mengganggu hidup saya, tidak akan mengklaim aset apapun dari saya, dan akan menerima konsekuensi hukum ini secara mutlak. Andi, Bu Ratna, dan Sinta dibebaskan dari kewajiban hutang yang mustahil, tetapi dengan harga yang jauh lebih mahal. Penerimaan total atas kehancuran mereka. Andi membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Anya. Aku berjanji tidak akan pernah melupakan kebaikan dan pelajaran ini. Semoga kamu bahagia. Kebahagiaanku sudah kembali saat kalian keluar dari rumahku. Jawab Anya tanpa emosi. Sekarang pergilah. Andi berjalan keluar dari ruang konferensi, meninggalkan masa lalunya yang mewah dan penuh kebohongan. Ia kini hanya memiliki beban penyesalan di pundaknya. Ia telah kehilangan istrinya yang ternyata adalah CEO hebat, karena kebodohan dan keserakahan keluarganya sendiri. Ia tahu, Anya membebaskan mereka dari hutang bukan karena cinta, melainkan karena ia sudah menang total, dan tidak ingin ada lagi jejak mereka yang tersisa di hidupnya. Setelah penandatanganan dokumen di kantor Anya, tirai untuk drama pernikahan Andi dan Anya pun resmi ditutup. Andi, Bu Ratna, dan Sinta bebas dari jerat hutang, tetapi mereka harus menerima kekalahan yang total dan mutlak. Mereka terpaksa menjual semua yang tersisa di kontrakan mereka, meninggalkan kota itu, dan memulai hidup baru di daerah yang jauh. Mencoba membangun kembali kehidupan dari nol tanpa embel-embel kekayaan palsu. Mereka tidak hanya bangkrut, tetapi juga dihantui oleh penyesalan yang tak terperi. Setiap tawa sinis yang pernah mereka lontarkan kini terasa seperti belati yang menusuk jiwa mereka. Di sisi lain, kehidupan Anya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Rumah mewahnya, yang tadinya hancur karena keserakahan, telah selesai direnovasi total oleh tim mega konstruksi dengan desain yang jauh lebih futuristik dan elegan. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol kemenangan atas pengkhianatan. Anya memutuskan untuk tidak menjual rumah itu. Sebaliknya, ia menjadikannya penthouse pribadi untuk dirinya sendiri, tempat ia bisa menikmati ketenangan dan kesuksesan yang ia raih dengan kerja keras. Anya kembali fokus penuh pada karirnya sebagai CEO. Kehebohan skandal perceraian itu, yang mengungkap identitas aslinya sebagai pemilik perusahaan, justru meningkatkan citra dan reputasi profesionalnya. Ia dipandang sebagai wanita kuat, cerdas, dan berintegritas yang berani berdiri tegak menghadapi ketidakadilan, seorang CEO yang tidak bisa ditipu atau diremehkan. Perusahaannya berkembang pesat, memenangkan proyek-proyek besar, dan Anya sendiri menjadi ikon inspiratif. Ia mendapatkan kebahagiaan sejati, bukan dari cinta yang salah, melainkan dari keberaniannya sendiri. Ia akhirnya merasakan kedamaian yang sejati, bebas dari drama keluarga mertua yang toksik. 6 bulan kemudian, di sebuah rapat bisnis besar yang dihadiri oleh para developer properti, Anya berdiri di atas panggung, memberikan pidato pembukaan proyek terbaru mega konstruksi. Ia memancarkan karisma dan profesionalisme. Di tengah kerumunan, duduklah Dion, rekan bisnis lama Andi, yang selama ini hanya mendengar rumor. Dion tercengang. Ia tidak menyangka bahwa Anya, yang ia kenal sebagai istri manajer, adalah sosok CEO di panggung itu. Sementara itu, di sebuah kota kecil nun jauh di sana, Andi berjuang mencari nafkah dengan bekerja serabutan. Ia tidak bisa lagi menggunakan gelar manajernya. Bu Ratna bekerja sebagai buruh cuci, dan Sinta bekerja di toko kelontong. Mereka tinggal di rumah sewaan yang sangat sederhana. Kemiskinan dan kerja keras adalah harga yang harus mereka bayar untuk menebus kesombongan mereka. Suatu hari, Andi tidak sengaja melihat berita di ponselnya.
Di sana terpampang wajah Anya, dikelilingi kemewahan dan pengakuan atas proyek besarnya. Rasa penyesalan Andi tidak lagi hanya karena kehilangan kenyamanan, tetapi karena menyia-nyiakan wanita secerdas dan sekuat Anya. Ia menyadari, ia tidak hanya kehilangan istri, tetapi juga mitra hidup yang seharusnya bisa mengangkatnya ke puncak sejati. Penyesalan itu mematikan, menggerogoti sisa-sisa harapannya. Andi akhirnya menulis surat kepada Anya, bukan untuk meminta apapun, tetapi hanya untuk mengucapkan permintaan maaf terakhir yang tulus. Ia mengakui semua kesalahannya, dari membiarkan ibunya merendahkan Anya hingga menertawakan kehancuran rumah itu. Anya menerima surat itu. Ia membacanya, tetapi tidak membalas. Ia tahu, permintaan maaf itu tulus, tetapi itu tidak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Ia telah memberikan maaf dalam bentuk pembebasan hutang mereka. Kini, ia hanya ingin hidupnya tenang. Anya memilih jalan kedamaian dan kesuksesan yang otentik. Ia menjadi bukti bahwa kebaikan dan kesabaran seorang wanita yang diremehkan memiliki batas. Dan ketika batas itu dilanggar, konsekuensinya bisa menghancurkan. Di kejauhan, Andi, Bu Ratna, dan Sinta terus menjalani hidup yang keras. Mereka selamanya terikat pada kenyataan bahwa mereka adalah 3 orang yang kehilangan segalanya hanya karena meremehkan satu kata sederhana. Oke. Yang diucapkan oleh seorang CEO yang menyamar, yang kini hidup bahagia dan sukses, sementara mereka tersungkur dalam bayang-bayang penyesalan abadi. Jangan pernah meremehkan orang lain, terutama pasangan Anda. Keserakahan dan keangkuhan pasti ada harganya, dan pembalasan paling menyakitkan adalah pembalasan yang dilakukan dengan kecerdasan dan kekuatan hukum.